balik lagi di Naposo Podcast bersama aku Christine Simatupang. Kayak biasanya di Naposo Podcast kita akan ngobrol bareng orang-orang yang keren-keren banget dan berdampak untuk Naposo-Naposo keren ya kan. Kali ini kita, Christine, mau ngobrol bareng Pak Tigor Siahaan, owner dari Piltik Coffee. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Pak? Baik Christine, terima Sibuk kasih. banget ya Pak hari ini ya Pak tadi Ya ya? lumayan. First thing first Pak, Christine mau Ya. nanya. Christine kan kulik-kulik ya tentang Bapak ya. Bapak itu ternyata seorang fotografer dulunya ya. Ya, Boleh? sampai sekarang. Oh iya sampai sekarang ya, keren banget Pak. Boleh tahu nggak sih Pak awalnya apa yang buat Bapak pengen jadi seorang fotografer, terjun di dunia fotografi Pak? Oke, pertama terima kasih ya Christine ya dengan Radio Del FM. Betul. Mau ketemu dengan kami ya. Jadi nama saya Edward Tigor Siahaan. Ya, saya biasa dipanggil Tigor. Kalau di KTP sih namanya Edward Siahaan. Oke. Prince Edward. Yes. Gaya banget sih. Mulai banget namanya ya Pak Cuman kan susah orang Batak panggil Edward, jadi digantilah Edu. Terus saya merantau ke Jakarta, jadi namanya Tigor. Ya, biar lebih Batak kali. Iya, gitu membawa ya. Batak bange. Ya, kan, Persis. Pak? Iya, oke, Nah, Pak. jadi fotografi sebenarnya bukan jalan hidup yang saya inginkan di awal ya. Saya dulu cita-citanya mau jadi arsitek. Ya, saya makanya sekolahnya itu ST, sekolah teknik dulu, terus STM, terus juga kuliah di teknik sipil. Tetapi jalan hidup saya berbeda. Jadi ketika saya tiba di Jakarta, tujuannya dulu ingin mengalahkan mitos bahwa Jakarta itu lebih kejam dari ibu kota. Ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Iya, ibu tiri. Nah, saya mau ingin kalahkan itu dengan cara kita kerja keras gitu loh. Nah, saya enggak tahu mau kerja apa waktu datang ke Jakarta. Jadi kalau anak muda sekarang kan memotret karena panggilan hati ya. Iya, memang benar-benar ingin suka visual mungkin gitu ya Pak ya. Kalau mereka kan karena hobi ya. Tapi kalau saya sih karena panggilan perut. Nah, jadi klasik lah Batak-Batak merantau ke Jakarta tujuannya supaya survive ya. Nah, jadi saya awali dengan memotret ya secara otodidak. Kebetulan ada abang ipar saya atau lai saya ngajarin saya meminjamkan kamera. Nah, jadi awalnya jadi tukang foto keliling dalam arti yang sesungguhnya door to door ya. Nah, terus ya berkembang, belajar menabung. Akhirnya saya bisa bekerja ya di Hotel Mandarin. Itu hotel terbaik saat itu ya, tahun 80-an ya di ibu kota ya, persis di Bundaran HI. Nah, terus saya belajar fotografi juga di London, di St. Martin College gitu ya, tahun 93 setelah saya nabung. Nabung dulu, baru belajar lagi ke London ya Pak ya? Ya, supaya kita tidak otodidak, karena pada saat itu kan tukang foto ya di masyarakat masih sebuah profesi yang dianggap ya kastanya rendah gitu ya. Saya pikir perlu di branding ya, bahwa fotografer itu produk intelektual, ya produk yang berkelas, prestis. Nah, jadi saya pergi ke Inggris, ke London ya, di St. Martin College saya belajar fotografi. Habis itu pulang saya menjadi corporate photographer. Di ibu kota ya Pak ya? Di Jakarta gitu loh. Ya, teruslah saya memotret-motret ya untuk berbagai keperluan. Saya motret untuk iklan, untuk keperluan company profile dan banyak lagi. Berarti sudah bisa dibilang Bapak ini salah satu fotografer yang udah expert di bidangnya ya Pak ya pada saat itu ya Pak ya? Iya, pada saat ya, itu kan, Pak? Kalau sekarang sih sekarang udah ketinggalan. Enggak apa-apa Pak, kan tidak ada waktu terlambat untuk belajar ya Pak ya. Terus kenapa istilahnya kan Bapak sudah bisa dibilang expert ya Pak di bidang fotografi dan udah punya banyak klien-klien yang besar Pak. Awalnya kenapa kayak oke aku harus balik ke kampung untuk mengembangkan apa yang ada di kampungku gitu. Apa awalnya Pak? Ini menarik ya pertanyaan. Saya pikir setelah saya merasa mapan ya, seperti tadi Christine bilang, expert. Saya memang sudah mencapai itu. Saya jadi fotografer corporate, salah satu fotografer di posisi puncak di Jakarta, di Indonesia malah. Karena saya mau karya-karya saya sudah banyak dipakai hampir seluruh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, dan saya juga sebagai dosen di London School.
ya. Saya pikir sudah cukup ya pencapaian saya. Saya ingin pencapaian yang baru lagi. Di mana ya saya harus memajukan tanah leluhur kita, memajukan Danau Toba melalui talenta yang diberikan Tuhan kepada saya, yaitu memotret. Gitu awalnya. Jadi ingin motret di Danau Toba, melalui foto itu akan kita promosikan budaya, seni, dan sebagainya tentang Danau Toba. Oke, itu pasti pilihan yang berat ya Pak sebenarnya untuk meninggalkan apa yang ada di ibu kota dengan apa yang udah Bapak bangun dari istilahnya Tuhan kasih perkara-perkara kecil sampai ke perkara besar, dan Bapak memilih untuk balik ke kampung dan mengembangkan Piltik Coffee ini kan Pak ya. Ada kisah yang paling berkesan nggak buat Bapak selama udah beberapa tahun membangun Piltik Coffee ini sampai sebesar dan sediketahui banyak orang ini Pak? Ya, jadi kami pindah tahun 2013 ya. Jadi pindah dari Jakarta, kita belum tahu apa yang mau kita kerjakan. Pokoknya ya kita pulang kampung dan saya akan belajar dari awal lagi. Seperti saya bilang tadi kan, saya ingin ada mencapai sesuatu yang baru lagi. Ibaratnya gunung, saya sudah selesai gunung A, saya akan turun untuk mendaki gunung B lagi gitu loh. Belajar lagi dari awal belajar ya, lagi. Pak? Saya harus adaptasi dengan lingkungan yang baru, ya. Membangun jaringan yang baru, dan saya menemukan di Danau Toba ini dibutuhkan suatu standar yang baru tentang hospitality. Nah, jadi kami membuka Piltik Coffee. Kami harapkan ini menjadi standar baru pelayanan pariwisata di Danau Toba. Soal tempat yang artistik, bersih, rapi, nyaman, ramah, jujur. Jadi wajah baru juga ya Pak ya. Jadi ini kami harapkan mendorong orang-orang datang ketika berwisata ke Danau Toba, stigma yang lalu-lalu itu akan diganti, terhapus ya. Mendapatkan stigma yang baru. Danau Toba keren, orang-orangnya keren, tempatnya keren, kopinya mantap, juara. Gitu lah. Nah itu, jadi kami mulai 2016 hingga hari ini. Jadi Piltik Coffee itu sudah berusia 8 tahun lebih. Ya. Dan waktu kami buka belum ada coffee shop modern di Tanah Batak pada saat itu, ya. Jadi sekarang ini udah banyak. Iya, udah mulai mengikuti ya Pak ya. Ya, artinya memang itu tujuan kami, agar Batak-Batak rantau, Batak diaspora pulang ke Bonapasokit atau ke tanah leluhurnya melakukan hal-hal yang baik untuk kemajuan daerah itu, lingkungannya, ya. Karena kita memiliki banyak sekali potensi. Sayang sekali itu sia-sia, ya, terlewatkan begitu saja. Kira-kira gitu. Jadi kita harapkan Danau Toba akan memiliki tempat-tempat yang keren. Mengganti stigma-stigma yang buruk juga tentang Danau Toba ya Pak ya. Persis. Tapi apa sih Pak arti dari Piltik ini sendiri Pak? Aku Christine sebagai anak muda yang agak dale, yang lagi belajar untuk mengenal budaya Batak gitu Pak. Apa sih Piltik ini Pak? Piltik itu ini bahasa Batak. Jepretan ya Pak? Ya, jepretan atau klik ya. Tapi ada juga artinya main gitar ya. Klik Piltik gitu. ya, gejreng-gejreng ya. Hasapi, Piltik hasapi ya. Piltik pinggol sentil. Ya. Sapiltik Pak? Sapiltik sedikit. Mamiltik kecipratan. Ya, banyak sih artinya. Nah, tapi kalau kami mengartikan supaya ada kaitannya dengan masa lalu saya sebagai fotografer. Piltik klik gitu loh. Dan kita punya tagline ya. Iya. Ayo, tahu? Minum kopi biar nggak ritik. Minum kopi Piltik biar nggak ritik. Iya. Memang hilang rasa stres di otak ini Pak. Tadi gitu kuseruput langsung waras aku gitu. Iya. Tapi ada nggak Pak menurut Pak Tigor sendiri apa yang menjadi pembeda coffee shop Piltik dengan coffee shop yang lainnya Pak? Oh ya, jadi kopi kami itu berasal dari Danau Toba. Kami tidak atau belum menjual kopi dari daerah lain. Jadi semuanya berasal dari kawasan Danau Toba, dari Siborong-Borong, dari Nagasaribu, dari Lintong, dari Sidikalang, dari Sipahutar. Pokoknya yang berasal dari kawasan Danau Toba itulah yang kami jual di sini. Dan murni Arabica, tidak di blend. Tidak ada. Jadi kopi kami selalu yang segar karena petani antar ke tempat kami langsung kami proses gitu loh. Jadi kami tidak membelanja dari daerah lain. Jadi pergerakan ekonomi itu berada di
sini. Ini ya, Pak. Gitu loh. Berarti ada keterlibatan antara coffee shop ini dengan para petani yang ada di sekitaran Toba ya Pak? Persis. Oke, tadi Christine agak ngecek sedikit. Salah satu yang mungkin menurut Christine jadi pembeda adalah ternyata barista di sini disekolahkan ya Pak ya? Iya, di sekolah kan dalam arti internal ya. Oke. Jadi semua karyawan kami rekrut putra-putri dari kawasan Danau Toba. Kami terima, mereka datang tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman. Di sini kami training selama 3 bulan di pertama, kemudian nanti jadi junior barista, sampai nanti mereka kita harapkan bisa menjadi pengusaha. Oke, untuk membuka cabang-cabang lain lagi ya Pak ya? Bisa cabang lain atau mereka membuka usaha lain, tidak harus coffee shop, tidak harus restoran, tetapi yang paling penting mereka sudah memiliki karakter yang baik. Mereka jujur, ya, lalu mereka memiliki keramah tamahan yang profesional ya, bukan yang dibuat-buat, tetapi yang mereka tahu betul bagaimana greeting, bagaimana how to say thank you, dan sebagainya. Dan standar bersih, standar hygienis. Itu yang penting ya Pak? Ya, itu paling penting sekali. Karena itu yang dibutuhkan di kawasan Danau Toba ini. Nah, sektor pariwisata kan dasarnya itu. Kita harus memiliki hospitality gitu loh. Oh gitu ya Pak ya. Nah tadi ini kan ini cantik banget ya Pak, latarnya juga ada banyak ulos-ulos ya kan, itu disebutnya Huta Art Space ya Pak ya. Apa sih gagasan Pak Tigor sendiri ngebuat Huta Art Space ini ada di sini gitu Pak? Iya, jadi Huta Art Space itu sebuah tempat ya, di mana kita di sini bertemu untuk membicarakan seni dan budaya. Ya. Semuanya harus kita lihat dari sisi seni. Nah, saya kebetulan pekerjaan saya kan sebagai fotografer, itu semua terkait dengan seni. Betul. Ya, jadi ini kami dedikasikan ya, keluarga saya mendedikasikan ini untuk wilayah ini Danau Toba ini. Ini usaha non profit yang ada malah kita harus subsidi ya. Nah, jadi kita harapkan di sini tempat kita bertemu, membicarakan, memikirkan seni-seni yang berakar tradisi Batak. Jadi kita harapkan seni itu akan menginspirasi pembuat kebijakan publik. Jadi jangan lagi membuat asal-asalan gitu loh, tapi harus ada kajian seninya, kajian akar budayanya. Jadi tidak mencangkok dari luar untuk dimasukkan ke Danau Toba, tapi lihatlah, seni dan budaya Batak itu menjadi akar kita untuk membuat kebijakan. Jadi, Huta Art Space ini kami dedikasikan untuk kegiatan seni dan budaya. Berarti ini bisa dipakai untuk umum Pak, maaf Pak? Tentu, ya kami sudah lakukan di sini fashion show Torang Sitorus, ya cukup lama ya sampai 6 bulan gitu. Baru-baru ini juga kita bikin brainstorming tentang ini menjaga dan menghidupi warisan Batak. Nah, hari Rabu ini, Rabu apa Kamis ya, tanggal 17 April 2025, kita kedatangan Vicky Sianipar. Kita akan membicarakan lagu-lagu Batak, bagaimana lagu Batak zaman dulu, syair yang sering itu terkait dengan pemujaan tentang daerahnya, ya, dan juga lagu-lagu yang iramanya nggak membosankan hingga hari ini. Sampai sekarang. Gitu loh. Berarti ini terbuka untuk umum ya Pak? Persis, untuk umum. Nah tadi kan Bapak sempat singgung sedikit soal event Jambarta yang kemarin bareng Pak Torang Sitorus juga ya Pak ya? Sebenarnya apa sih tujuan dibuatnya event itu Pak, dan goals-nya apa nih Pak? Ya, jelas sekali itu untuk membuat standar baru ya tentang fashion show, tentang sebuah eksibisi ya, yang selama ini kita tahu lah ya di kawasan Danau Toba kalau kegiatan itu kayak acara 17-an gitu loh ya. Nah, ini kita hadirkan, Torang Sitorus menghadirkan standar fashion show yang dilaksanakan di Eropa. Bagaimana Torang Sitorus buat fashion show di Jepang, di Jerman, di Belanda dan tempat lainnya. Nah, itu yang dibawa ke Bonapasogit di Huta Art Space ini. Nah, tujuannya Pak, jelas untuk menginspirasi dan mengajak generasi muda Batak untuk melihat betapa Batak itu kaya sekali dengan warisan, ulos-ulos dan artefak. Semua itu bermakna. Ya, jadi
tujuannya adalah menginspirasi agar kita lebih mencintai apa yang telah diberikan opung kita, nenek moyang kita kepada generasi muda sekarang. Oke, untuk anak muda juga ya Pak ya? Ya tentu, kepada Kristi dan kawan-kawan. Biar lebih mencintai budaya Batak ini ya Pak. Karena kalau bukan anak muda kita lagi siapa lagi kan Pak ya yang akan meneruskan budaya-budaya. Tentu, karena apa? Janganlah orang Batak itu dia punya marga tapi tidak mengenal budayanya. Betul. Dia harus tahu apa itu Dahlena Tolu, tahu tentang ulos, tahu tentang artefak-artefak. Janganlah hanya tahu budaya pop, ya budaya dari daerah lain, negara lain. Ya itu boleh sebagai wawasan, tetapi yang benar harus militan adalah pengetahuan tentang siapa diri kita, siapa asal kita dari mana, akar kita seperti apa. Keren. Orang Batak boleh jago bahasa Inggris, jago bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, tetapi hendaknya dia juga harus bisa berbahasa ibunya, berbahasa Batak. Ya Pak ya. Itu baru keren. Itu baru mantap. Keren, gitu loh. Karena kita mengikuti juga ya jadinya ya Pak, tapi tidak meninggalkan budaya-budaya kita ya kan ya Pak ya. Keren banget ya Pak. Terus ini kan nanti Huta Art Space ini kan dibuka untuk umum ya Pak. Terus nanti akan ada event lagi bareng Vicky Syanipar. Ya. Kira-kira kedepannya akan ada event apa lagi nih Pak? Banyak sekali Kristi. Kita akan coba bikin acara Festival Tuak. Oh festival tuak Pak? Mabuk gitu Pak? Tuak ya kalau di Jerman di Munich ya. Ada Oktoberfest, mereka, waduh, pesta bir ya, dan tentu kulinernya. Kita mau buat di sini Pak. Yes, jadi tuak. Tuak itu kan minuman alami ya, diambil dari pohon bahasa Bataknya bahgot ya, atau nau, atau ada apa namanya ya tanaman, ya ada juga yang dari bahan kelapa, ya pohon kelapa ya. Nah, jadi kalau di kawasan Dutoba ini umumnya adalah dari nau, dari bagot. Itulah, jadi alami. Sebenarnya Bang Tuak ini sangat warisan yang sangat kaya sekali bagi kita ya. Tapi bagaimana sekarang dikemas agar senilai dengan minuman berkelas dari daerah lain. Katakanlah dari Manado ada tuh namanya cap tikus, ya, atau dari ya minuman orang Jepang misalnya sake, ya. Kalau orang Eropa namanya wine. Kenapa tuak nggak bisa? Harusnya bisa. Kalau kita memang branding. Dan kita jadikan ini sebuah lifestyle yang berkelas gitu loh. Tapi bukan untuk tujuan mabuk. Iya, itu berarti yang salah itu adalah yang dia mengoplos ya Pak ya? Mengoplos. Atau dia, ya kalau tujuannya mabuk, ya minum alkohol dari apotek aja. Iya, langsung diminum. Diteguk gitu ya Pak. Ngapain? Sampai sakit berpusing-pusing. Oke. Berarti itu ya, berarti sangat akan banyak banget goals yang akan ada di Huta Art Space ini ya kan, karena terbuka untuk umum dan akan banyak event-event juga ya Pak ya. Ya, tadi perlu saya lanjutkan. Tadi kan salah satu ya yang tadi itu apa namanya? Tuak Festival. Kita juga nanti ada monolog. Ya, gimana itu, Pak? Monolog seseorang berbicara, topiknya bisa tentang ekonomi, politik, tentang kerusakan alam dan sebagainya. Ada juga semacam opera, opera mini. Ada juga apa namanya itu selain tadi kuliner ya, selain tuak kuliner, bagaimana kuliner Batak, ada arsik, ada nadiura, ya kan? Ya tentu presentasinya harus kelas orang Jepang, indah gitu. Jadi tidak hanya sekedar enak, tapi harus tampilannya artistik. Bagus gitu loh. Juga ya Pak ya. Itulah kita harapkan eventnya selanjutnya. Tentu selain itu ada juga nyanyi. Oh iya, yang sama Bang Vicky nanti ya Pak? Iya, tapi itu kan membedah ya, atau dialog tentang lagu-lagu Batak. Itu akan ada membandingkan lagu zaman sekarang kan, istilahnya Pak, lagu-lagu sekarang, lagu-lagu Batak itu cenderung ke perasaan terus Pak. Misalnya kayak membahas mantan gitu Pak, anak muda banget lah gitu. Akan ada membahas itu nggak Pak? Sedangkan yang kalau misalnya kita lihat, kita dengar lagu-lagu zaman dulu itu lebih banyak kayak membahas keindahan-keindahan Danau Toba yang kayak kata Bapak tadi. Akan dibahas nggak itu Pak? Iya, kita membedah bagaimana dulu pencipta masa lalu seperti Nahum Stumorang, Esdis ya, atau ya di pertengahan misalnya ada kayak Oloan Swalon si Matupang ya, lagu-lagunya yang menyemangati, memotivasi.
lagu-lagu, ya ada sih lagu cinta, misalnya Ado, Huida, Sada Bunga, Bunga Botar, ya kan? Ada tentang kecintaan terhadap alam, Otano Batak, Tau Toba, dan seterusnya. Nah, kita bandingkan dengan lirik-lirik lagu masa kini, juga melodinya. Oke. Ya, mengapa melodi masa lalu itu kayaknya enak gitu dinyanyiin gitu loh. Saya bukan bilang melodi sekarang nggak enak, tetapi ya gimana gitu ya, kalau lagu zaman dulu itu benar-benar pemusik itu terampil, bukan asal pencet keyboard. Dulu memang harus terampil main musik, ya instrumen misalnya gitar atau piano gitu loh. Oke, keren. Gitu. Semoga berjalan lancar nanti ya Pak ya. Terima kasih. Dan ini aku tadi lihat ya Pak, dari awal masuk ke Huta Art Space ini, aku ngelihat banyak banget koleksi-koleksi ulos juga ya Pak ya. Ada nggak koleksi di sini yang paling Bapak pribadi sukai gitu Pak? Atau semua Bapak cintai ini Pak? Ya, ulos itu kan, setiap ulos itu memiliki roh ya, memiliki spirit. Tentunya ya kan ada yang tone-nya, warnanya ya, yang cocok untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Ya tentu tidak semua saya suka. Tentu mana yang ini sesuai dengan karakter yang saya. Saya lebih Bapak suka yang misalnya warnanya yang yang solid ya. Warna pastel mungkin perempuan lebih cocok ya. Kalau saya warna yang solid gitu loh. Itu yang paling berkesan buat Bapak ya Pak? Ya banyak ya yang dikoleksi di sini. Koleksinya Torang ini banyak yang bagus ya. Terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk para pelaku seni, budaya, dan wisata di Tanah Batak ini khususnya Pak? Ya, pertama kita harus kompak ya, saling kenal, sehingga itu menjadi jejaring kita. Kita harus tahu siapa pematung, siapa tahu penyanyi, siapa tahu pelukis, siapa itu apa namanya, apa itu namanya? Perajin ya, penenun, partonun ya. Jadi kita berkesinambungan semua ya, semua saling kenal dan kita bisa bertemu, bertukar pikiran gitu loh ya. Dan tentu mungkin satu waktu kita harus sama-sama ya, pameran bareng gitu loh. Nah, ini yang membuat kita sama-sama memikirkan tanah leluhur kita ini. Sehingga kemanapun semua desa di kawasan Danau Toba ini, semua artistik, ada kajian visualnya. Tentu tidak ada yang jorok di sana, tidak ada yang berantakan. Jadi pesan saya kepada seniman dan budayawan, mari terus kita berkarya. Betul. Berkarya. Jangan menyerah kalau saat ini belum ada yang mengapresiasi. Suatu saat pasti akan ada ya Pak ya? Persis. Oke, itu dia teman Del. Terakhir nih Pak, last but not least, kita ada sedikit oleh-oleh Pak. Ini itu hanya ada 12 tiap tahunnya. Oh ya? Untuk narasumber Naposo Podcast yang akan berdampak juga untuk para Naposo yang akan mendengarkan ini Pak. Ya, baik. Ini ada kaos dari Del FM Pak. Ya, terima kasih Radio Del FM. Dipakai nanti ya Pak ya. Jaya di udara, Jaya. Di mana lagi? Di mana-mana. Di Banua Gijang, di Banua Tonga, tapi tidak di Banua Toru ya. Di Banua Toru. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Tigor Siaan udah menempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan ya, sibuk banget ya Bapak ya, maaf. Akan ada banyak pekerjaan juga yang tadinya jadi tidak Bapak pegang. Iya betul. Maaf banget ya Pak. Semoga event-event yang akan dijalankan di Huta Art Space ini bisa berjalan dengan sempurna Pak. Terima kasih. Terima kasih Kristi. Terima kasih Ido. Terima kasih Ido. Itu dia teman Del, obrolan seru kita hari ini bareng Bapak Tigor Sihaan, owner dari Piltik Cafe yang ada di Siborong-Borong. Sampai ketemu di Naposo Podcast selanjutnya. Aku Kristin Simatupang pamit. Saya Edward Tigor Sihaan, mau lete godang. Bye-bye teman Del. Horas.